dapat jawaban dari Mas Samsudin. Jika saudara kita yang ya kita anggap berseberangan atau kita anggap salah jalan, pengen kembali, nah seperti apa langkah hukumnya, seperti apa tindakannya, barangkali Mas Samsudin bisa ngasih informasi. Nanti tentunya minta ditambahkan Mas Ketum lagi kalau soal ini. Tadi berkenaan hukum perdata sudah disampaikan gamblang oleh pakar kita itu Mas Weli. Ya mungkin kami kebetulan menangani di bidang pidana gitu ya. Mungkin nanti saya rangkum Mas Ageng ya. Mungkin sesuai arahan dari Ketum berkenaan dengan adanya putusan PK ini, mari kita bergandeng tangan, mari kita guyup rukun kembali, yang mana intimidasi, persekusi yang setelah terjadi di negara kita berkenaan PSHT ini dilarang oleh undang-undang dan bertentangan dengan ajaran kita. Perlu kami sampaikan juga, kebetulan saya menangani pidana di mana-mana, mungkin turut prihatin yang mungkin di NTT ada 2 laporan polisi yang mana saudara kita sedang pulang latihan ya, dikeroyok ya, dipukulin dan akhirnya dilaporkan di kepolisian, dan saat ini dari bulan Maret kemarin sudah ditahan dan sudah diadili saat ini dengan agenda saksi ya. Begitu juga kemarin sebulan yang lalu ada di Lampung yang mana juga pasal 170 itu terpenuhi, yang mungkin saat ini baru 1 yang ditangkap, tapi kemarin sudah adanya rekonstruksi dan terpenuhi unsurnya. Ada 3 yang memang patut diduga dan patut untuk dijadikan tersangka. Intinya apa? Kami berharap jangan sampai kegiatan ini berkepanjangan sehingga berdampak pada saudara kita yang menjadikan korban. Adik-adik kita menjadikan korban oleh orang-orang yang menyuruh ya, menyuruh yang mana memang tidak mengetahui secara utuh. Ini jujur kami sangat prihatin. Kami tidak ada niatan untuk mempenjarakan saudara kita. Jujur dan prihatin, kami hanya ingin ayo kita kembali kepada ajaran kita, bahwa atas dasar persaudaraan ini mari kita kuatkan lagi. Saya kira berkenaan dengan bagaimana saudara kita yang ingin bergabung, kami dari awal hanya persaudaraan, silahkan kembali kepada cabang-cabang. Dan saya yakin pengurus cabang akan merangkul dengan senyuman, dengan salaman, dengan pelukan. Saya kira seperti itu. Tidak ada prasyarat apapun karena sampai kapanpun kita adalah saudara. Saya kira seperti itu, Mas. Terima kasih. Nah, ini mohon ditanggapi Mas Ketum, karena pasti tentunya dengan hasil yang tadi sudah disampaikan, pasti saudara kita barangkali sadar. Itu seperti apa, Mas? Apakah ada kriteria tertentu? Apakah ada syarat-syarat tertentu? Ataukah memang ya sudah kita ayo kembali, apalagi kita sudah mau 1 abad? Monggo, Mas. Ya, terima kasih. Pada prinsipnya kan siapapun yang pernah disahkan sebagai warga PSHT, ya itulah saudara kita. Siap. Nah, mensikapi perkembangan informasi ini seperti yang sering disampaikan oleh Kang Mas Wiono, ya kita tinggal duduk bareng, ngerembuk piye apike, piye penake di dalam mengelola organisasi kita ini supaya ke depan ini bisa berjalan lebih baik lagi. Jadi nggak usah siapa yang merasa punya hak, berwenang dan sebagainya. Kalau bagi kami ya lebih baik kalau kita bisa duduk bareng, ngerembuk piye apike, piye penake di dalam mengelola organisasi ini. Artinya mungkin Mas Pur bisa menambahkan, monggo Mas. Artinya pintu tetap terbuka lebar ya, Mas. Sangat, Mas Pur. Ya. Monggo Mas Pur barangkali menambahkan. Soalnya sih udah cukup sih ya. Ya begini, intinya kan saudara-saudara kita di bawah di daerah itu kan tergantung kepada yang di atasnya. Kalau di atasnya itu secara tegas, kamu jangan provokasi, kamu jangan persekusi. Nah itu pasti di bawah tidak akan terjadi. Tetapi sepanjang di atasnya masih membiarkan, bahkan mungkin mendorong-dorong, yaitu tetap itu akan bisa berjalan agak lama untuk terjadinya satu proses harmonisasi di bawah. Tapi ya mudah-mudahan yang terpenting dari kita itu harus merangkul tadi.
kalau mau bergabung tidak ada syarat, apapun lah. Kita semua adalah saudara, dan yang perlu diingat bahwa kita itu dilarang berkelahi. Di dalam sumpah kita itu, kita dilarang berkelahi. Sehingga kita ini tanpa sadar karena emosi, karena gengsi, karena apa, ya merasa militansi terhadap sesepuhnya dan lain-lain, itu apapun dia akan lakukan. Dan padahal itu tanpa sadar kita ini selama 5 tahun ini sudah melanggar tadi itu sumpah barangkali ya, tanpa disadari. Tadi Mas Samsudin mengatakan ya bahwa kita itu sebetulnya tidak ingin memenjarakan dan lain-lain. Penjara itu karena adanya undang-undang. Bahwa orang berbuat gini harus dipenjara itu. Kalau nggak ada undang-undangnya kita nggak akan itu, ya nggak? Jadi yang membuat kita memenjarakan orang itu karena ada peraturan perundang-undangan itu. Nah, karena perbuatannya melanggar peraturan perundangan. Nah, dan tujuannya kita itu juga sebetulnya sekedar menertibkan. Gini loh, kalau kamu seperti ini, kamu itu melanggar undang-undang, makanya kamu bisa dipenjara gitu. Sebenarnya niat kita itu ya ada niat edukasinya. Okay. Edukasi, terus tidak menyebar kepada teman-teman yang lain gitu. Itu saya rasa tadi ya yang intinya ditanyakan tadi proses proses konsolidasi, ya apa, membangun kebersamaan itu ya. Saya rasa dari pihak kita dari semula sampai sekarang tidak pernah ada yang mendahului. Tidak ada yang pernah mendahului, sifatnya kita itu adalah menerima, kemudian kalau melampaui batas karena ada undang-undang harus ditertibkan, ya kita harus menjalankan itu. Jadi satu keharusan, jadi bukan suatu tuntutan, jadi tuntutan keadaan. Jadi kita tidak punya niat untuk memenjarakan atau menyusahkan saudara-saudara kita. Jadi intinya itu mudah-mudahan ke depan kita semua sudah tidak perlu lagi, karena memang tidak ada yang kita perebutkan sebenarnya itu. Apa yang mau diperebutkan? Kalau mau jadi ketua umum, jadi ini kan ada mekanismenya setiap 5 tahun, dan setelah misalnya tidak terpilih dan lain-lain itu hal biasa saja. Jadi di dalam organisasi dimanapun kalau baru mulai proses itu ya memang ramai gitu ya. Tapi begitu selesai ya sudahlah. Itu adalah alam demokrasi. Meskipun kalau di Asia Terate demokrasinya itu ya demokrasi terpimpin lah. Jadi keterwakilan, jadi tidak semua itu memberikan suara seperti organisasi politik begitu. Itu Mas mungkin tambahan. Terima kasih Mas Pur Gamblang atas tambahannya. Ini mungkin terakhir Mas. Kebetulan ini kan di bulan Ramadan dan juga menyongsong 1 abad. Barangkali Mas Ketum dan jajaran dari kemarin kami belum sempat menghadap panjenengan untuk memberikan arahan himbauan terkait bagaimana meningkatkan kebaikan di bulan Ramadan, perlu seperti apa arahan Mas Ketum untuk dulur-dulur yang ada di seluruh Indonesia, yang mana sekaligus bentuk sukacita kita bahwa dikabulkannya PK kita pas di bulan Ramadan. Kira-kira seperti apa arahan dari Mas Ketum, monggo. Euforianya jangan keterlaluan. Kan seringkali dulur-dulur di media sosial itu kapan selesainya udrek-udrekan di dalam warga SHT ini. Nah, kita berharap dengan adanya putusan PK ini pas di bulan Ramadan, pada saat kita memperingati 1 abad, ya mari kita anggap ini selesai. Nah, kan kita ini sudah mendapat pelajaran yang sangat panjang. Sejak parapatan luhur, mungkin saya sebelumnya soal gugat-menggugat di perdata, di pidana, di niaga, di tun, segala macam, ini sudah kita lalui. Saya pikir ini cukup lah. Cukup ya Mas? Tapi kalau ada yang merasa belum cukup ya monggo saja. Tapi kami sangat mengharapkan mari kita syukuri peristiwa
hukum yang telah kita peroleh bersama dengan adanya peninjauan PK ini, mudah-mudahan ini menjadi titik awal bagi kita untuk kembali guyup rukun, kembali bersatu dalam mengemban amanah organisasi kita ke depan. Istilah kerennya, mari kita move on, maju ke depan. Jangan sampai kita ini hanya udrek-udrekan untuk sesuatu yang sebetulnya hanya membuang energi kita. Pelajaran yang kita peroleh selama bertahun-tahun ini saya kira sudah cukup menjadi bekal kita untuk menertibkan, untuk mengelola organisasi ke depan supaya menjadi lebih baik, lebih bermartabat, sesuai dengan ajaran persaudaraan setia hati terate yang kita terima dari leluhur. Ingat bahwa apa yang dikembangkan oleh Eyang Harjo Utomo sebagai pahlawan perintis kemerdekaan adalah agar kita semua ini bisa mengisi kemerdekaan ini dengan baik, dengan penuh dedikasi untuk menjunjung harkat martabat kita sebagai bangsa yang merdeka, agar kita tetap bersatu, agar kita menjadi bangsa yang lebih adil dan beradab. Itulah harapan kita. Saya rasa cekap Mas Ketum, Mas Seku, Mas Beli, Mas Samsudin selaku Biro Hukum. Jadi tadi sudah dijelaskan gamblang sekali. Jadi kita berbahagia. Nah, jadi sumbernya sudah menginformasikan bahwa memang betul bahwa dikabulkannya PK kita, bagaimana kita melangkah ke depan untuk membenahi organisasi, dan juga ini bagian dari berkah bulan Ramadan dan 1 abad PSHT. Saya rasa sekian wawancara dan podcast kami bersama Mas Ketum beserta jajaran. Mudah-mudahan kita semua dan dulur-dulur selalu dilimpahkan kesehatan, rizki kebaikan, dan juga tetap produktif selama masa pandemi ini ya Mas ya. Saya rasa itu. Akhirul salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setia hati, PSHT berada di puncak adalah sebuah keniscayaan. Bangun sebuah komunikasi, bukan hanya membangun suatu konflik. Bangun komunikasi, bukan hanya membangun propaganda. Bangun komunikasi, bukan hanya membangun sebuah perintilan.